Pada kesempatan kali ini kita kembali mentadabburi ayat-ayat atau surah-surah yang sering kita baca, surah-surah pendek. Pada kesempatan kali ini yaitu surah Al-Quraisy, liila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita was-sayf. Pertama, kandungan dari surah ini berbicara mengenai nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Sebelumnya suku Quraisy ini kalau terjadi musim paceklik ini sangat sedih sekali kalau kita baca alur ceritanya. Kalau memang tidak ada makanan pada saat itu, gurun pasir yang sangat kering kerontang itu, biasa saja seorang bapak sebagai kepala keluarga membuat tenda-tenda di gurun pasir itu. Jadi istri dan anaknya cepat atau lebih cepat pelan-pelan mati sekeluarga di sana. Nah, suku Quraisy yang diprakarsai yaitu kakek-kakeknya Nabi Muhammad SAW itu Hasim mempunyai anak. Salah satu anaknya itu menceritakan, ya ini ada loh begini-begini kejadian. Langsung Hasim memutuskan dan mengumpulkan saudara-saudaranya yang satu suku yaitu suku Quraisy agar ini tidak bisa ditolerir. Hal-hal yang seperti ini harus dihindari karena sulitnya makanan. Makanya Hasim mengajak mereka untuk melakukan usaha dagang, yaitu ke Sam dan Yaman. Hasil keuntungan itu tidak diperuntukkan hanya untuk orang yang pergi saja, tapi hasil itu diberikan juga kepada orang yang tinggal. Seperti itu. Makanya Allah mengabadikan suku Quraisy ini di dalam Al-Quran. Yang kedua, suku Quraisy ini di antara sekian banyak suku yang paling santun, yang paling antusias menjamu tamu. Kalau misalnya datang jamaah haji atau umroh, ini mereka antusias sekali. Karena antusias mereka, Allah berikan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi untuk surah ini Allah bilang cuman dua saja yang perlu kamu ingat. Alladzi at'amahum min ju'. Bahan makanan, pangan, insya Allah aman. Stabilitas keamanan aman. Jadi kita lihat suatu bangsa ataupun suatu negara, dia akan bermartabat ketika dua item tadi ada. Kalau negara itu aman, stabilitas keamanannya memang kondusif, perekonomiannya akan bangkit. Tapi kalau misalnya perekonomiannya curat marut, wah, keamanannya pun tak aman itu. Jadi Allah hanya sekedar menyampaikan, kalau dengan dua nikmat ini saja kamu ingat, kamu kenal, kamu akan menyembah pemilik Ka'bah. Seperti itu. Kenapa Ka'bah itu bentuknya seperti bujur sangkar segi empat? Ini adalah simbol dari Allah di muka bumi ini. Kalau kita di hadapan Ka'bah, silahkan saja. Mau sholat arah mana? Utara, selatan, barat, silahkan saja. Simbol bahwa Allah ada di sana. Tapi kalau di Indonesia tidak bisa kita sholat arah ke selatan, sholat arah ke utara. Tapi kalau di depan Ka'bah, ini adalah merupakan simbol kehadiran Allah ada di sana. Terus untuk kita bagaimana? Jadi kita tidak mungkin seperti orang-orang Quraisy
tapi spiritnya harus diambil. Pertama, ketika kecintaan terhadap tanah air itu dibarengi dengan mampu memperhatikan saudara-saudaranya, insya Allah bisa saja memberikan makanan itu melalui sektor-sektor yang lain, tidak langsung. Jadi nanti jangan kita berpaham, rezeki saya seperti rezeki anak. Kalau rezeki anak dia tak berusaha, orang tuanya yang memperhatikan. Untuk konteks Indonesia, banyak sebenarnya rezeki yang Allah titipkan dari bumi kita, dari pertanian kita, dengan syarat kalau seandainya stabilitas keamanannya terjaga, perekonomiannya diperhatikan, itu insya Allah. Jadi ini mengingatkan tentang suku Quraisy, dan bisa kita ambil pertama, kalau kita ingin seperti itu, yang harus dilakukan yaitu jaga hubungan baik sesama kita. Yang kedua, tingkatkan tolong menolong. Setelah itu perhatikan orang-orang du'afanya. Yang terakhir, jangan lupa semua ini, nikmat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah berpesan seperti ini. Kalau kalian yang dekat Ka'bah, kalau kalian yang sudah diberi Allah nikmat makan, keamanan, kalau dekat Ka'bah tidak mau menyembah Allah, lalu harus bagaimana lagi? Seperti itu. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Kita tutup majelis yang mulia ini dengan ucapan hamdalah.